Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Selamat bergabung kembali di live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, bidang Task Force Doa dan Konseling. Kalau Sabtu lalu kita telah bersama-sama belajar tentang perkembangan psikoemosional anak, maka hari ini masih bersama dengan Ibu Dr. Mariana Fu, kita akan bersama-sama belajar mengenai perkembangan neurokognitif pada seseorang. Ibu Mariana Fu adalah seorang konselor, psikoterapis, director, dan juga founder dari Perhati Counseling Center. Saudara, sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh berkumpul kembali belajar bersama-sama mengenai tahap perkembangan. Tuhan berikan hikmat dan pengertian bagi kami yang akan mendengarkan materi dan juga bagi Ibu Mariana yang akan memaparkan materi dan juga akan mengajarkan kepada kami semua. Kami serahkan ya Tuhan kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya berkenan terhadap kegiatan ini dan kami mau serahkan seluruh jaringan internet yang kami gunakan juga ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Ibu Mariana kami persilakan. Halo, kembali kita bertemu di dalam pembelajaran hari ini. Saya Dr. Mariana. Hari ini kita akan bicarakan mengenai perkembangan neurokognitif pada anak-anak. Dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari teori Piaget. Menurut Piaget sendiri, dia menganggap bahwa perkembangan kognitif sebagai satu proses aktif di mana anak-anak berinteraksi dengan lingkungan mereka dan lalu membentuk satu pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka. Dan teori ini sebenarnya memberikan kita satu pandangan yang mendalam bagaimana cara anak-anak itu memproses informasi pada setiap tahapan perkembangan mereka. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di slide ini kita bisa lihat apa sih yang sedang terjadi dengan perkembangan otak waktu anak-anak sejak ada di dalam kandungan ibunya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, organ pertama yang bertumbuh adalah jantung pada waktu usia antara 16 sampai 20 hari. Kemudian pada minggu yang kelima otak itu mulai bertumbuh. Mengapa sebenarnya kita perlu memahami ini? Karena ketika kita bicara tentang proses kognisi itu sebenarnya kita tidak terlepas membicarakan mengenai perkembangan otak pada diri seseorang. Jadi di dalam tahapan perkembangan otak waktu anak-anak masih ada di dalam kandungan itu ada beberapa aspek penting ya bagian otak kita yang penting yang mengalami tahapan perkembangan yang nanti akan mempengaruhi proses kognitif kita itu adalah korteks. Korteks adalah bagian dari executive function. Ya, executive function itu adalah bagian yang berproses untuk mengatur yang berfungsi untuk mengatur memorinya kita, pemikiran kita, belajar kita, reasoning, juga problem solving, emosi, consciousness, kesadaran kita, dan termasuk fungsi sensori. Jadi bagian korteks ini adalah bagian yang penting yang berkaitan dengan kognitif punya function. Namun, proses di dalam korteks itu tidak pernah terlepas dari thalamus dan hypothalamus. Dan thalamus adalah sensory hub di otak kita, dan hypothalamus adalah bagian organ di otak kita yang berfungsi untuk mengatur seluruh hormonal di dalam tubuh kita. Kenapa ini penting? Karena seluruh proses informasi ini membutuhkan bagian dari hypothalamus ini untuk mengaturnya. Kan mengatur khususnya hormonal yaitu cairan-cairan di otak kita nanti sederhananya. Jadi tanpa peran dari hypothalamus itu tidak mungkin ya. Karena dia yang akan mengatur jaringan, seluruh jaringan proses informasi itu berjalan di otak kita. Nah, kemudian bagian dari midbrain, yaitu bagian tengah kita. Nah, apa fungsi dari midbrain ini? Adalah sebenarnya ada relay system di otak kita. Jadi transmisi informasi di otak kita dari pendengaran, penglihatan kita, sekalian dari bagian midbrain itu juga memainkan peranan di bagian motor movement, ya gerak kita, yaitu sakit juga pain punya experience itu sakit juga diatur di bagian midbrain kita, termasuk dari siklus dari tidur dan kita ketika kita sadar dan tidur itu juga diatur di bagian midbrain ini. Dan midbrain ini adalah bagian dari central nervous system, yaitu sistem saraf pusat di otak kita.
Dan yang terakhir adalah bagian dari cerebellum. Cerebellum ini adalah komponen penting di dalam otak manusia yang memainkan peran di dalam pengaturan movement, gerakan, regulasi gerak kita dan keseimbangan di dalam tubuh kita itu diatur di cerebellum. Kira-kira seperti ini gambaran sederhananya untuk memahami perkembangan otak. Next adalah kita akan melihat, lihat di sini gambar-gambar yang saya paparkan di sini, tahapan perkembangan otak itu, ketika kita bisa ngelihat 25 hari, ketika di dalam kandungan itu masih sangat sederhana. Dan seterusnya berjalan sampai 9 bulan, maka, lengkap sudah, bukan lengkap, mungkin lebih tepatnya dia sempurna ya, keseluruhan organ itu sudah sempurna. Dan disinilah kita bisa ngelihat bahwa kelengkapan nanti waktu bayi itu lahir, mereka sudah mulai starting untuk memprocessing fungsi-fungsi untuk mengenali lingkungan mereka. Dan kita bisa ngelihat next slide lagi, kita melihat bahwa perkembangan otak 0 sampai 5 tahun itu kita bisa lihat ya dari yang sangat sederhana baru lahir 1 bulan, 9 bulan, 2 tahun dan kita menjadi dewasa. Jaringan-jaringan di otak kita itu terus berkembang dari yang paling sederhana sampai makin kompleks. Bagaimana bisa menjadi kompleks itu nanti kita akan bicarakan melalui pengalaman-pengalaman hidup mereka itu, stimulan-stimulan di lingkungan itu akan membuat perkembangan otak itu menjadi makin kompleks dan makin mature. Dan 0 sampai 5 tahun sering kita sebutkan sebagai sensitive learner, ya, yaitu fase perkembangan di mana anak-anak akan perkembangan otak itu sangat pesat dan anak-anak diberikan sesuatu, belajar sesuatu, mereka akan cepat sekali menangkapnya. Nah, Piaget mengatakan, next slide, bahwa tahapan pertama 0 sampai 2 tahun itu dinamakan tahapan sensori motor. Sensori motor ini adalah tahap di mana anak-anak mulai mengenali dunianya melalui indera dan tindakan fisik ya, sensor. Jadi semua yang ditangkap oleh panca inderanya. Jadi semua yang dia bisa lihat, yang ditangkap oleh panca indera itu akan dipelajari ya. Jadi pembelajaran melalui sensori motor. Nah, apa yang terjadi apabila terjadi hambatan di dalam tahapan perkembangan sensori motorik ini akan mempersulit mereka karena ini semua related dengan panca indera mereka. Jadi koordinasi melalui apabila terjadi kesulitan dalam mengkoordinasi maksudnya melalui sensori ini, maka akan problem juga di dalam mereka belajar sesuatu. Contohnya, seorang bayi yang misalnya di sini saya berikan contoh seorang bayi yang mungkin dia ingin mencapai mainannya, ya, karena yang dia lihat mainannya di depan, dia ingin, sedangkan mainannya jauh. Itu akan menimbulkan kefrustasian karena dia nggak bisa mencapainya. Tetapi maksudnya apabila anak ini di dalam kemampuan untuk mengembangkan keterampilan motorik ini tidak berkembang dengan baik, maka akan menimbulkan tadi kefrustasian dan dia merasa dia nggak bisa, ya, nggak bisa dalam belajarnya. Oke, tahapan selanjutnya adalah praoperasional. Praoperasional adalah tahapan di antara usia 2 sampai 7 tahun. Jadi pada tahapan ini munculnya kemampuan ya merepresentasikan simbolik ya, maksudnya seperti bahasa ya. Jadi setelah melewati fase sensori yang telah berkembang dengan baik, maka di dalam tahapan ini pemahaman anak yang masih meskipun mereka sudah bisa melihat secara simbolik, makna simbolik itu, tapi masih sangat terbatas sekali, yaitu pada persepsi yang mereka dapat langsung alami dan belum memahami prinsip-prinsip seperti logik itu belum. Jadi apa aja yang dia bisa melihat, ya, dia pahami, dan kemudian ada yang lebih kompleks sedikit, namun mereka hanya bisa melihat dari perspektif mereka aja, apa yang teramati oleh mereka. Jadi logiknya itu seperti apa, anak-anak belum bisa memproses seperti itu. Jadi, mereka punya problem dengan pikiran yang lebih egosentrik ya, jadi apa yang menurut mereka benar aja. Jadi kesulitan untuk memahami sudut pandang orang lain.
Saya berikan contoh misal seorang anak yang mungkin mereka sedang berpikir, segelas air yang tinggi, mana yang lebih banyak daripada gelas yang sama, ya isi cairannya. Mana yang apabila misal gelasnya itu lebih besar, ya mungkin, padahal isinya itu sama-sama 1 liter. Mereka tidak bisa membedakan itu. Apa yang mereka amati, itulah yang akan menjadi judgement mereka. Oke, tahapan selanjutnya adalah tahapan, operasional konkret, yaitu 7 sampai 11 tahun. Di mana pada tahapan ini anak-anak itu dapat berpikir secara logik, ya ini waktu mereka di SD nih ya. Jadi tentang objek yang mereka amati, tentang kejadian di lingkungan mereka, tapi masih sifatnya konkret, ya apa yang, kelihatan. Dan mereka ini dapat mulai memahami prinsip-prinsip matematika, logika, meskipun masih sangat terbatas. Sekali lagi ini related dengan tahapan perkembangan di otak ya. Nah, masalahnya akan terjadi apabila terjadi hambatan, maka mereka akan sulit untuk berpikir abstrak, yaitu the next stages yang di mana mereka akan hadapi di dalam tahapan selanjutnya. Saya berikan contoh misalnya seorang anak yang mungkin mereka kesulitan untuk membayangkan solusi untuk suatu masalah matematika mereka yang abstrak. Dan jadi tanpa bantuan objek yang konkret, misalnya 2 kali 3, kita tahu 2, terus dibuat 3 kali kelompok itu, ya, secara konkret, itu mungkin dengan ada tools, ya, tertentu, objek yang konkret, itu mungkin mereka akan belajarnya lebih gampang, ya, kira-kira seperti itu di tahapan operasional konkret. The next stage adalah tahapan operasional formal, ya, di mana pada usia antara 11 tahun ke atas ya. Pada tahapan ini muncul kemampuan untuk berpikir ya 11 tahun ke atas yang menuju remajanya. Di mana muncul kemampuan berpikir abstrak dan mereka mulai bisa mengeneralisasi. Jadi misal objek A merepresentasikan sesuatu dan seterusnya. Dan anak-anak ini mampu untuk memahami konsep-konsep yang abstrak ya, membuat suatu dugaan, hipotesa ya, dan berpikir tentang kemungkinan. Jadi apabila terjadi hambatan pada fase perkembangan ini, mungkin mereka akan mengalami sikap yang mungkin agak sulit untuk menangani ketidakpastian mereka ya, karena ketika mereka mulai bisa berpikir abstrak, mengeneralisasi konsep-konsep abstrak, namun sekali lagi di dalam tahapan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan muncul di dalam kehidupan mereka apabila ketidakpastian itu that will be another problem di dalam pembelajaran. Oleh sebab itu pada tahapan ini yang kita namakan tahapan remaja ini menjadi tahapan yang penting bagi anak-anak apabila ada pendampingan dari orang tua. Apa yang kita bisa pelajari di dalam pembelajaran hari ini? Yaitu kita bisa memberikan stimulasi yang sesuai dengan kemampuan kognitif anak. Ya, misalnya kita dapat memberikan beberapa hal, misalnya pendekatan untuk perkembangan kognisi mereka. Satu, misalnya dengan kita pertimbangkan tahapan perkembangan kognisi anak, yaitu di mana anak-anak pada usia tertentu mereka bisa belajar apa, ya. Jadi kita tidak jump up ya. Jadi kita bisa menyesuaikan aktivitasnya, permainannya, materi pembelajarannya agar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Dan yang kedua kita bisa pertimbangkan juga berikan pengalaman yang nyata ya, misalnya anak-anak pada tahapan sensori motorik dan praoperasional lebih baik mereka belajar melalui pengalaman langsung ya, karena konkret kan ya. Kemudian saya bisa berikan contoh misalnya ya, jika kita ingin mengajar anak-anak tentang alam atau tumbuhan dan kita bisa membawa mereka ke taman atau ke kebun botani ya, untuk melihat dan menyentuh langsung atau mencium tanaman secara langsung. Dan yang ketiga mungkin kita bisa menggunakan metode belajar yang lebih beragam. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan belajar yang melibatkan berbagai indera anak-anak. Misalnya penggunaan gambar, suara, gerakan, sentuhan. Itu akan membuat anak-anak belajar dengan lebih real. Dan itu juga akan mengaktifkan berbagai bagian di otaknya.
Misalnya saat anak kita mengajarkan anak-anak mengenali angka, ya, kita dapat menggunakan kartu angka berwarna-warni, ya, dengan warna yang cerah, ya, itu juga akan visual mereka akan teraktivasi, ya, mengeja angka, ya, meminta mereka mengerjakan dengan jari mereka, itu juga akan sangat-sangat menolong anak to experience it, ya. Yang keempat adalah mungkin kita perlu melibatkan anak-anak dalam permainan dan aktivitas yang menantang. Misalnya kayak kita bermain teka-teki, tebak-tebakan, ya, aktivitas yang membutuhkan pemecahan masalah. Contohnya, kita bisa minta mereka untuk mengatur urutan buah-buahan gitu ya, berdasarkan ukuran dan mengenai pola pada gambar. Dan yang kelima mungkin kita bisa fasilitasi komunikasi dan diskusi dan ini penting ya. Jadi kita ajak anak-anak untuk berbicara, bertanya dan berdiskusi tentang apa yang mereka pelajari. Dan ini akan membantu meningkatkan kemampuan verbalnya mereka ya. Ingat tadi pada fase pembelajaran ya, waktu 3 tahun waktu mereka mulai belajar bahasa. Nah, saat membaca buku kita bisa lakukan misalnya membaca buku cerita bersama, ya lalu kita tanyakan cerita itu, karakternya, ya apa yang mereka tangkap, apa yang mereka bisa ceritakan ulang. Kemudian yang keenam adalah bisa memberikan umpan balik yang positif ya. Jadi pujian, ya penghargaan saat anak-anak berhasil menyelesaikan tugas mereka. Mereka bisa melakukan sesuatu, kita memberikan encouragement kepada mereka, ya. Misalnya ketika mereka bisa menjawab teka-teki yang kita berikan, "Oh, good job, hebat ya, kamu bisa menyelesaikan dengan baik." That's very important ya. Dan aspek yang ketujuh mungkin kita bisa berikan lingkungan belajar yang aman ya. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita belajar, ciptakanlah lingkungan yang mendukung eksplorasi dan kreativitas anak ya. Jadi berikan bahan mainan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Contohnya, misalnya kita memberikan suatu ruang bermain bagi anak, pastikan anak-anak punya peralatan yang aman, yang sesuai dengan usia mereka. Kemudian memberikan suasana juga itu penting banget ya. Dan yang terakhir adalah dukung minat anak dan bakat anak itu ya. Misalnya dengan mengidentifikasikan minat khusus dan bakatnya anak dan berikan kesempatan mereka untuk mengembangkannya. Saya berikan contoh, misalnya kita tahu bahwa anak kita tuh dari kecil suka minatnya itu mencoret-coret, mungkin dia punya bakat melukis, atau dari kecil mereka suka bernyanyi, ya kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mengeksplorasi atau mengekspresikan minat mereka. Oh, terakhir, ya kita perlu melibatkan orang tua dan guru. Nah, komunikasi ini penting banget untuk perkembangan anak-anak ya, sehingga anak-anak itu bukan hanya mendapatkan stimulan, tapi keterlibatan kolaborasi antara semua pihak itu akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung mereka secara konsisten. Nah, dalam hal ini konteks pendidikan adakan pertemuan reguler antara orang tua dengan guru dan supaya mereka bisa berkomunikasi mengenai perkembangan anak dan apa yang kita bisa berikan dengan metode mengajar yang lebih baik. Terakhir, apa yang kita bisa simpulkan dari pembelajaran hari ini, yaitu kita belajar tadi tahapan perkembangan dari sensori motor sampai operasional formal. Dan setiap tahapan perkembangan itu ada PR yang mesti mereka kerjakan. Apabila terjadi hambatan, maka akan efek kepada the next level di dalam diri mereka. Dan yang terakhir adalah penting untuk memahami tahapan-tahapan ini agar kita bisa memberikan stimulasi dan stimulasi untuk pembelajaran mereka yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mariana untuk pemaparannya hari ini. Hari ini kita kembali diberikan sebuah wawasan dalam mengenal tahapan-tahapan perkembangan kognitif dan juga pentingnya neurokognitif dalam proses tumbuh kembang seseorang. Saudara, saat ini sudah terkumpul beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik ini. Kiranya Ibu Mariana berkenan ya Bu untuk menjawabnya. Yang pertama Bu, ada yang bertanya demikian. Apakah perkembangan neurokognitif seseorang hanya berhenti pada tahap operasional formal saja?
Apa dan bagaimana perkembangan neurokognitif pada dewasa dan masa lanjut usia itu? Apa saja tantangannya, Bu? Demikian pertanyaannya, Bu. Jawabannya tidak. Karena kenapa perkembangan neurokognitif seseorang tidak hanya berhenti pada tahap operasional saja atau operasional formal. Proses perkembangan kognitif itu dapat terus berlanjut di sepanjang hidup kita. Meskipun tahap operasional itu hanya mencakup kemampuan berpikir abstrak pada remaja. Jadi perkembangan otak dan kognitif itu masih dapat terjadi pada masa dewasa maupun lanjut usia. Nah, ini hopefully ini menjawab. Ada pertanyaan yang lain adalah bagaimana perkembangan neurokognitif pada dewasa dan pada masa lanjut usia, apa saja tantangannya? Sebenarnya pada masa dewasa dan lanjut usia, perkembangan neurokognitif melibatkan peningkatan pengalaman. Setelah seseorang mempunyai pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan seiring dengan berjalannya waktu. Namun terdapat tantangan seperti penurunnya fungsi kognisi terkait dengan usia, mungkin dia menjadi gampang lupa ya, seperti gangguan ingatan ya, pengolahan informasinya menjadi lebih lamban ya. Jadi mengalami kemunduran gitu. Namun ada penyakit neurogeneratif seperti Alzheimer ya maupun demensia itu juga dapat mempengaruhi perkembangan neurokognitif pada lanjut usia. Ya, jadi penelitian terakhir 30 tahun terakhir dengan ditemukan neuroimaging kita tahu bahwa lebih banyak lagi hal-hal yang kita ketahui di dalam perkembangan kognisi seseorang atau perkembangan otak kita. Terima kasih Ibu Mariana. Jadi perkembangan kognitif itu akan tetap berlanjut ya Bu pada masa dewasa dan juga lanjut usia. Yang mana pada masa itu juga terjadi peningkatan pengalaman dalam hidup seseorang yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang. Ini ada yang bertanya Bu mengenai tahap sensori. Apabila tahap sensori motor pada anak mengalami masalah, apakah itu akan mempengaruhi perkembangan praoperasional anak tersebut dan tahap-tahap seterusnya? Bagaimana menurut Ibu? Jawabannya ya. Masalah pada tahap sensori motor ini yang paling mendasar ini pada anak-anak dapat mempengaruhi perkembangan praoperasional, the next step-nya, dan tahapan selanjutnya. Contohnya jika seorang anak itu misalnya mereka mengalami kesulitan dalam perkembangan koordinasi motorik halus pada tahap sensori motor. Nah, sepertinya kesulitan itu mengontrol pena mereka, pensil mereka pada saat menulis dan kesulitan memasukkan kunci ke dalam lubang. Ini hal-hal sederhana, hal ini dapat menghambat kemampuannya untuk menguasai keterampilan di usia praoperasional. Saya berikan contoh kasus ya, bayangkan seorang anak yang usia 4 tahun nih ya, yang mengalami kesulitan dalam mengkoordinasi gerakan tangannya. Dan ketika anak ini mencoba untuk menggambar atau mengerjakan puzzle, ia mungkin akan mengalami kesulitan juga untuk mengendalikan nanti cara dia pensil menulisnya, memasangkan potongan puzzle tersebut dengan persis gitu ya, dengan tepat pada tempatnya. Dan masa ini akan menghambat perkembangan kemampuan anak itu. Bayangin ya, dia untuk mengidentifikasi dan memanipulasi simbol-simbol itu pada tahap praoperasional itu juga mengalami kesulitan. Jadi penting untuk diingat bahwa setiap kasus adalah unik adanya dan setiap anak itu unik adanya. Dan dampak masalah sensori motorik pada perkembangan anak dapat bervariasi. Jadi semakin cepat intervensi itu di awal seperti terapi okupasi atau terapi sensori motorik itu akan membantu mengatasi masalah anak-anak tersebut dan merangsang perkembangan pada tahap berikutnya secara lebih optimal. Iya, jadi fase sensori motor anak ini penting ya Bu untuk kita perhatikan ya Bu ya pada fase ini ya. Iya, baik sekali Bu. Berikutnya Bu ada pertanyaan begini. Menurut Ibu, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang yang perlu diperhatikan dalam tumbuh kembang seorang anak? Bagaimana menurut Ibu? Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognisi seseorang yang perlu diperhatikan antara lain adalah genetik punya faktor. Faktor genetik ini dapat mempengaruhi perkembangan kognisi seseorang karena kenapa gen-gen tertentu dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan berpikir seseorang.
Di tahap kalau teman-teman masih ingat di tahap perkembangan yang sosial, emosional sosial, kita bicara mengenai lingkungan. Jadi lingkungan juga memberikan tempat seseorang tumbuh dan berkembang juga dapat mempengaruhi perkembangan kognisi seseorang. Lingkungan yang kaya dengan stimulasi yang kognitif yang banyak, misal buku, mainan, ya interaksi sosial yang positif dapat meningkatkan perkembangan kognitif seseorang. Nah, hal yang lain adalah nutrisi. Nah, asupan nutrisi ini penting, yang kalau misalnya cukup dan seimbang, itu juga penting untuk perkembangan kognisi seseorang. Kita tahu yang terjadi sebagai contoh aja di Jepang, ya, setelah Perang Dunia Kedua, mereka mengalami problem yang banyak sekali, masalahnya. Tetapi dengan perbaikan nutrisi, itu mempengaruhi kemudian, perkembangan orang-orang Jepang ini menjadi lebih baik, compare dengan sebelumnya. Ini ada studi juga ya. Nah, kekurangan gizi dapat berdampak negatif pada perkembangan otak dan kemampuan, kognisi kita ya. Yang terakhir, ada 2 hal lagi yang terakhir, yaitu stimulasi ya. Jadi, stimulasi kognisi yang tepat juga dapat mempengaruhi perkembangan kognisi, ya. Misalnya berbagai aktivitas yang merangsang otak, misal bermain puzzle, bermain musik, berbicara, anak-anak berbicara, sering berkomunikasi dengan anak-anak ya, secara teratur, itu juga akan meningkatkan kemampuan kognisi, khususnya pada fase tahapan waktu mereka belajar bahasa. Dan yang terakhir adalah kesehatan. Kesehatan fisik dan mental seseorang juga dapat mempengaruhi perkembangan kognisi. Misalnya terjadinya gangguan kesehatan, dia sakit terus, itu juga akan menghambat perkembangan kognisi karena juga akan menghambat kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, Ibu Mariana. Jadi ada banyak faktor ya, Bu, yang perlu kita perhatikan, apalagi bagi kita orang tua dan juga para pendidik ya, Bu ya. Ini ada pertanyaan yang masih berkaitan dengan orang tua dan juga pendidik, Bu. Bagaimana orang tua dan guru dapat mendampingi anak remaja dalam mengenal identitas diri atau tujuan hidup di fase operasional formal? Mungkin ada beberapa insight dari Ibu Mariana yang berupa hal-hal praktis yang dapat menjadi panduan buat kita pada siang hari ini. Nah, mungkin ini masukan aja bagi orang tua dan guru ya, peran penting ini pada fase ini ketika mereka searching for identity, ingin mengenai tujuan hidup mereka. Berapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebenarnya pengalaman emosional, dukungan emosional itu menjadi penting bagi tahapan ini. Kenapa? Karena pada fase ini mereka sedang mencari. Pada saat mereka mencari, sebenarnya mereka ingin juga mereka dipahami, diterima, ya, dan didengar. Dan tahapan remaja ini sering sekali begitu banyak masalah terjadi ya, jadi perlu kita pahami bahwa aspek emosional juga sangat mempengaruhi perkembangan secara kognisi. Hal ini akan membangun rasa percaya diri mereka dan eksplorasi identitas diri dan tujuan hidup. Next adalah, mendorong eksplorasi ya, orang tua mungkin dan guru bisa mendorong mereka untuk melakukan eksplorasi diri dengan mencoba berbagai kegiatan, hobi ya, minat mereka yang mereka miliki. Dan ini akan membantu anak menemukan, minat dan bakatnya dengan mengenal diri mereka sendiri dengan lebih baik. Next adalah memberikan kesempatan untuk berdiskusi ya pada saat ini, karena mereka banyak pertanyaan yang akan muncul di fase remaja ini. Dengan kita mengajak mereka berdiskusi, termasuk nilai-nilai keyakinan dan tujuan hidup, itu juga akan membuat mereka berpikir ulang. Jadi tips saya selalu bagi orang tua adalah ajukan pertanyaan daripada kita menjudge, menghakimi mereka dan melabel mereka. Aspek yang lain saya pikir, kita perlu memberikan contoh yang baik ya, baik orang tua maupun guru ya, kita perlu memberikan contoh untuk nilai-nilai positif sesuai dengan tujuan hidup yang diinginkan, dan kita coba untuk membantu mereka untuk memahami melalui, aplikasi di dalam hidup kita sendiri sehari-hari. Dan terakhir saya pikir orang tua dan guru dapat mendorong refleksi diri ya. Jadi anak-anak diajak berdiskusi ya, berbicara ya.
secara kita menolong mereka melakukan refleksi diri secara teratur, misalnya dengan menjurnal, mengenali emosi mereka, meditasi, ya, dan diskusi dengan orang-orang yang terdekat, ya. Tadi saya tambahkan lagi sedikit mengenai lingkungan. Ketika anak-anak berada di lingkungan yang positif, mereka juga akan tumbuh menjadi anak-anak yang positif, ya. Saya balik lagi, refleksi diri itu bisa dilakukan dengan journaling, ya. Coba mereka membuat catatan-catatan sebenarnya apa sih yang mereka mau, apa sih yang mereka ingin capai di dalam hidup mereka. Kayaknya sudah selesai pertanyaannya, hopefully ini, menjawab. Kita ketemu di dalam pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mariana. Penting bagi orang tua untuk memberikan dukungan emosional dan juga ruang buat eksplorasi, serta juga ruang untuk diskusi ya Bu ya, pada tahap-tahap ini, apalagi tahap-tahap pada anak remaja sedang mencari pencarian identitas diri. Sekali lagi Ibu Mariana, terima kasih sekali untuk pemaparannya yang luar biasa pada siang hari ini. Dan untuk jawaban-jawaban yang sangat jelas dan tentunya sangat berguna bagi kami semua, bagi kita semua yang hadir pada saat ini. Kami diperlengkapi kembali untuk dapat mengasihi dan memperhatikan anak-anak kita semua maupun anak-anak didik kita. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita mau berdoa memohon pimpinan Tuhan dan juga kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan bagian kita di dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih. Hari ini kami kembali dibukakan oleh Engkau. Betapa agungnya rancangan ciptaan-Mu dalam hidup kami. Engkau menciptakan kami yang rentan ini Tuhan, dengan begitu detail dan juga ajaib. Tuhan, mampukan kami untuk dapat mendampingi tumbuh kembang anak-anak kami dengan pertolongan daripada-Mu saja. Kiranya kasih Allah terus menaungi tahap perkembangan anak-anak dimanapun dan dalam tahap apapun mereka saat ini, mereka sedang berkembang. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan Ibu Mariana, berkati pelayanannya, berkati apa yang dia kerjakan ya Tuhan, sehingga apa yang dia kerjakan itu boleh menjadi berkat bagi sesama dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Marianaku yang sudah meluangkan waktu dan ilmunya bagi kami semua di sini pada live streaming siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyaksikan live streaming kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada tim IT yang sudah membantu dalam penayangan live streaming siang hari ini. Bapak Ibu juga dapat mengikuti live streaming MPK bersama Bara setiap Kamis jam 7 malam, serta live streaming topik konseling setiap Sabtu jam 11 siang. Untuk informasi lebih lanjut tentang MPK, saudara dapat melihatnya di media sosial Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Saya Dian dari tim Task Force Doa dan Konseling bersama dengan Ibu Maria Nafu beserta segenap tim dari Majelis Pendidikan Kristen undur diri. Sampai ketemu kembali di kesempatan berikutnya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.